Selamat datang di Lensa Dunia, ruang di mana kita menyingkap tabir gelap sejarah dan fenomena luar biasa dari seluruh penjuru bumi. Sebelum kita menyelami lebih dalam tentang misteri kota yang sengaja dihilangkan dari sejarah manusia, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal eksplorasi epik kami berikutnya. Bayangkan sebuah kota berpenduduk hampir 100.000 jiwa, namun secara hukum dan geografis, kota itu tidak ada. Tidak ada di peta, tidak ada di buku telepon, dan penduduknya dianggap tidak pernah lahir ke dunia oleh pemerintah pusat. Tersembunyi jauh di pegunungan Ural, Ozyorsk, yang pernah dikenal hanya sebagai kota 40, adalah laboratorium hidup raksasa Uni Soviet. Ini bukan sekedar kota, melainkan jantung dari ambisi nuklir yang mematikan. Sebuah utopia yang dibangun di atas fondasi radiasi dan kerahasiaan mutlak yang baru terungkap puluhan tahun kemudian. Tahun 1945, saat dunia baru saja menghela napas lega setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, sebuah perang baru yang lebih dingin dan sunyi mulai membara. Stalin menyadari bahwa dominasi global bergantung pada satu hal, atom. Di sebuah lokasi terpencil yang dikelilingi danau-danau indah di wilayah Chelyabinsk, pembangunan rahasia dimulai. Ribuan tahanan gulag dikerahkan untuk membangun apa yang disebut sebagai Chelyabinsk 40. Nama ini diambil dari kode pos terakhir yang bisa dijangkau. Selama bertahun-tahun, kota ini menjadi hantu, sebuah entitas yang secara fisik nyata, namun secara administratif ditiadakan dari muka bumi. Tidak ada orang asing yang boleh masuk, dan tak seorang pun dari dalam boleh pergi tanpa izin khusus dari KGB, menciptakan isolasi total yang mencekam namun teratur. Mengapa ribuan orang bersedia hidup dalam isolasi total? Jawabannya adalah kemewahan di tengah kelangkaan. Di saat rakyat Uni Soviet lainnya mengantre berjam-jam hanya untuk sepotong roti, warga Ozyorsk hidup dalam apa yang disebut sebagai sangkar emas. Pemerintah menyediakan segalanya, apartemen mewah, barang-barang impor dari barat, sekolah terbaik, dan makanan berlimpah yang tidak pernah dilihat oleh warga Moskow sekalipun. Namun, kemewahan ini memiliki harga yang sangat mahal. Setiap warga diwajibkan menandatangani kontrak kerahasiaan seumur hidup. Mereka tidak diperbolehkan memberitahu siapapun, bahkan keluarga dekat, di mana mereka tinggal atau apa yang mereka kerjakan di fasilitas rahasia Mayak. Kebebasan ditukar dengan kenyamanan material di bawah bayang-bayang reaktor nuklir. Pusat dari keberadaan Ozyorsk adalah kompleks nuklir Mayak, fasilitas produksi plutonium pertama dan terbesar di Uni Soviet. Disinilah bahan bakar untuk bom atom pertama Soviet dibuat. Namun ambisi besar ini dibarengi dengan ketidaktahuan yang mengerikan tentang keamanan nuklir. Pada tahun-tahun awal, standar keselamatan hampir tidak ada. Para ilmuwan dan pekerja terpapar tingkat radiasi yang akan membuat detektor modern meledak. Limbah cair radioaktif yang sangat berbahaya dibuang begitu saja ke Sungai Teca, sumber air utama bagi puluhan desa di sekitarnya. Tanpa mereka sadari, sungai yang jernih itu telah berubah menjadi pembawa maut yang perlahan-lahan meracuni tanah dan darah ribuan orang yang menggantungkan hidup padanya. Banyak yang mengenal Chernobyl sebagai bencana nuklir terburuk, namun jauh sebelumnya, pada 29 September 1957, Ozyorsk mengalami neraka yang hampir memusnahkan wilayah tersebut. Sebuah tangki penyimpanan limbah radioaktif meledak dengan kekuatan dahsyat karena kegagalan sistem pendingin. Ledakan non-nuklir ini melepaskan awan radioaktif yang menempuh jarak ratusan kilometer, menyelimuti wilayah seluas 20.000 km persegi yang dihuni oleh 270.000 orang. Pemerintah Soviet, sesuai dengan doktrin kerahasiaannya, memilih untuk bungkam. Tidak ada evakuasi massal segera, tidak ada peringatan kesehatan. Dunia internasional sama sekali tidak tahu bahwa sebuah bencana nuklir skala besar baru saja terjadi, meninggalkan ribuan orang dalam kebingungan saat rambut mereka mulai rontok dan kulit mereka melepuh. Dampak dari bencana Kishtem dan pembuangan limbah rutin ke Sungai Teca menciptakan tragedi kemanusiaan yang tak terperikan. Penduduk desa di sepanjang bantaran sungai mulai menderita penyakit aneh yang kemudian dikenal secara medis sebagai sindrom radiasi kronis. Anak-anak lahir dengan kelainan genetik yang mengerikan dan angka kanker melonjak hingga ratusan persen. Namun, karena Ozyorsk dan Mayak adalah rahasia negara, para dokter dilarang menyebut kata radiasi dalam diagnosis mereka. Mereka dipaksa menggunakan istilah penyakit vegetatif untuk menutupi kebenaran. Orang-orang ini menjadi eksperimen hidup,
terpapar radiasi dosis tinggi selama beberapa generasi tanpa pernah diberitahu alasan mengapa tubuh mereka mengkhianati mereka. Jika Anda mencari tempat paling mematikan di planet ini, pergilah ke Danau Karachay di pinggiran Ozyorsk. Selama bertahun-tahun, danau ini digunakan sebagai tempat pembuangan limbah radioaktif terbuka. Konsentrasi material radioaktif di sini sangat tinggi, sehingga pada tahun 1990-an, berdiri di pinggir danau selama 1 jam saja sudah cukup untuk membunuh seorang manusia dalam waktu singkat karena dosis radiasi yang mematikan. Pada musim panas tahun 1967, kekeringan menyebabkan air danau menyusut dan angin menerbangkan debu radioaktif dari dasar danau ke pemukiman penduduk, meracuni 500 juta orang lainnya. Danau ini kini telah ditutup sepenuhnya dengan beton dan tanah, namun jantungnya tetap berdenyut dengan panas radioaktif yang akan bertahan selama ribuan tahun. Kerahasiaan Ozyorsk bukan hanya tentang dinding fisik, tetapi juga dinding psikologis. KGB memiliki agen di setiap sudut kota. Setiap percakapan telepon disadap, setiap surat diperiksa. Warga tumbuh dengan pemahaman bahwa berbicara terlalu banyak berarti menghilang. Ironisnya, hal ini menciptakan ikatan persaudaraan yang aneh di antara penduduknya. Mereka merasa seperti elit yang terpilih untuk menjaga rahasia terbesar negara. Rasa patriotisme ekstrim ditanamkan sejak dini melalui sekolah dan propaganda. Mereka bukan sekadar pekerja, mereka adalah tentara garis depan dalam perang teknologi atom yang rela mengorbankan kesehatan dan identitas mereka demi kejayaan Uni Soviet yang tak terlihat oleh dunia luar. Baru pada tahun 1994, setelah runtuhnya Uni Soviet, Presiden Boris Yeltsin menandatangani dekrit yang secara resmi mengakui keberadaan Ozyorsk. Kota ini akhirnya muncul di peta dunia dan namanya yang sekarang, Ozyorsk, diberikan. Namun, pengakuan ini tidak serta-merta membuka pintu kota bagi dunia. Misteri yang menyelimutinya selama hampir setengah abad telah membeku menjadi identitas kota itu sendiri. Dunia terkejut menemukan sebuah peradaban nuklir yang maju, namun terisolasi, yang telah bertahan melewati berbagai bencana nuklir tanpa diketahui oleh intelijen barat sekalipun. Bagi penduduknya, momen ini adalah campur aduk antara kelegaan dan ketakutan akan hilangnya status istimewa mereka. Hingga hari ini, Ozyorsk tetap menyandang status Zato atau kota tertutup. Meskipun kini ada di peta, Anda tidak bisa begitu saja membeli tiket bus dan pergi ke sana. Kota ini dikelilingi oleh pagar kawat berduri ganda dan dijaga ketat oleh pasukan khusus Rusia. Hanya penduduk lokal dan mereka yang memiliki urusan bisnis resmi yang diizinkan masuk melalui pos pemeriksaan yang ketat. Mayak masih beroperasi, kini fokus pada pemrosesan ulang limbah nuklir dari seluruh dunia. Kota ini adalah paradoks modern, sebuah tempat di mana anak-anak bermain di taman yang asri, sementara hanya beberapa kilometer dari sana, bunker-bunker berisi plutonium murni dijaga seolah-olah perang dingin tidak pernah berakhir. Warisan Ozyorsk bukan hanya tentang teknologi atau sejarah, tetapi tersimpan dalam DNA penduduknya. Penelitian medis modern menunjukkan bahwa mutasi genetik yang disebabkan oleh paparan radiasi selama puluhan tahun telah menjadi bagian dari garis keturunan banyak keluarga di sini. Ada tingkat leukemia dan cacat lahir yang tetap tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Namun, ada sesuatu yang mengejutkan. Para ilmuwan juga menemukan tingkat ketahanan biologis yang tidak biasa pada beberapa individu. Seolah-olah tubuh manusia mencoba beradaptasi dengan lingkungan yang ekstrim. Ozyorsk telah menjadi laboratorium genetika yang tak disengaja bagi umat manusia, mengajarkan kita tentang batas daya tahan hidup dalam bayang-bayang kehancuran atom. Mengapa kita lebih mengenal Chernobyl daripada Ozyorsk? Jawabannya terletak pada sifat bencananya. Chernobyl adalah ledakan tunggal yang dramatis dan tak terbantahkan, yang terdeteksi hingga Swedia. Ozyorsk adalah bencana yang merayap, polusi yang disengaja, dan kecelakaan yang disembunyikan dengan sempurna oleh tirai besi. Jika Chernobyl adalah luka terbuka yang menyakitkan, Ozyorsk adalah kanker yang tumbuh diam-diam di dalam kegelapan. Secara total, jumlah radiasi yang dilepaskan di wilayah Ozyorsk selama beberapa dekade diperkirakan jauh melampaui apa yang dilepaskan di Chernobyl, menjadikannya salah satu titik paling terkontaminasi yang pernah ditinggali oleh manusia dalam sejarah peradaban. Ozyorsk memaksa kita menghadapi dilema moral yang mendalam. Di satu sisi, fasilitas mayak dan ribuan ilmuwan di dalamnya membawa Uni Soviet menjadi negara adidaya nuklir yang menjaga keseimbangan kekuasaan dunia selama Perang Dingin. Di sisi lain,
Harga yang dibayar adalah kehancuran lingkungan yang tak terpulihkan dan pengorbanan kesehatan ribuan warga sipil yang tidak berdosa. Apakah keamanan nasional dan kemajuan ilmu pengetahuan sebanding dengan penghancuran ekosistem dan penderitaan manusia? Ozyorsk berdiri sebagai monumen bisu bagi ambisi manusia yang tidak terkendali. Sebuah peringatan bahwa rahasia yang paling dalam sekalipun akan selalu menyisakan jejak yang tidak bisa dihapus oleh waktu. Masa depan Ozyorsk tetap menjadi misteri seperti masa lalunya. Dengan cadangan limbah nuklir yang masif, kota ini akan tetap menjadi area yang dijaga ketat selama berabad-abad mendatang. Upaya pembersihan lingkungan terus dilakukan. Namun banyak ahli berpendapat bahwa beberapa area di sekitar Sungai Techa tidak akan pernah aman untuk dihuni manusia lagi. Meskipun demikian, warga Ozyorsk bangga akan kota mereka. Bagi mereka, ini bukan sekadar tempat yang tercemar, melainkan rumah yang dibangun dengan pengorbanan darah dan air mata. Mereka adalah penjaga api abadi dari era yang telah berlalu, hidup di antara kenangan kejayaan Soviet dan kenyataan pahit dari warisan atom yang mereka emban. Ozyorsk mengingatkan kita bahwa sejarah tidak selalu ditulis di atas kertas. Terkadang ia terkubur di bawah lapisan beton dan mengalir di dalam air sungai yang tenang. Kota yang pernah dihapus dari peta ini, kini berdiri sebagai saksi bisu betapa mahalnya harga sebuah ambisi dan betapa kuatnya keinginan manusia untuk bertahan hidup dalam kondisi yang paling tidak masuk akal sekalipun. Terima kasih telah menemani Lensa Dunia dalam perjalanan mendalam ini. Jika video ini memberikan perspektif baru bagi Anda, jangan lupa untuk memberikan like dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah menurut Anda kota seperti Ozyorsk masih ada yang tersembunyi di dunia saat ini? Sampai jumpa di penjelajahan misteri dunia berikutnya. Tetaplah kritis, tetaplah penasaran.